Dalam rekaman CCTV, truk tronton kontainer melaju dari arah timur di Jalan Raya Tonjung, Burne menuju ke Kota Bangkalan. Namun tanpa sengaja bagian atas kendaraan besar dan berukuran panjang ini tersangkut dahan besar sebuah pohon di pinggir jalan. Dahan tersebut patah jatuh menimpa 5 pengendara motor yang juga sedang melaju di belakang truk tronton kontainer tersebut. Warga yang melihat kejadian ini secara spontan berlarian mendekat dan menolong para korban. Bahkan sejumlah pengendara lain pun terlihat berhenti sejenak untuk ikut membantu mereka. Alhasil, arus lalu lintas pun sempat tersendat, terutama arus kendaraan dari timur. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para pengendara motor yang tertimpa dahan pohon hanya mengalami luka-luka ringan. Usai kejadian, warga sekitar kemudian membersihkan dahan dan ranting untuk memperlancar kembali arus lalu lintas. Warga sekitar menuturkan peristiwa ini sudah terjadi 2 kali. Selain banyaknya kendaraan besar yang lewat, juga terdapat sejumlah pohon besar dengan dahan lebat di pinggir jalan sehingga berpotensi tersangkut kendaraan besar yang melewati jalan ini. Bagian atas kontainer itu nabrak rantingan di sini, langsung di belakang itu menimpa sepeda motor. Beberapa sepeda motor tadi yang jatuh hanya 1. Alhamdulillah selamat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya gempa Garut yang berdampak hingga ke Bandung, Jawa Barat, serta informasi dari sepak bola Eropa. Inilah rutin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, 7 pasangan bukan suami istri dan 3 wanita penghibur diamankan petugas Satpol PP dalam penggerbekan di salah satu apartemen yang diduga dijadikan tempat prostitusi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Petugas gabungan dari Satpol PP dan TNI Polri ini langsung bergerak cepat ke sejumlah kamar apartemen yang diduga dijadikan tempat prostitusi online di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat. Di salah satu kamar apartemen terdapat pasangan muda-mudi yang bukan suami istri yang hendak berbuat mesum. Karena tidak bisa memperlihatkan KTP, pasangan ini pun diamankan petugas. Di kamar lainnya, petugas kembali menemukan 3 wanita yang masih muda. Diduga 3 wanita ini sedang menjajakan diri melalui aplikasi online karena ditemukan beberapa alat kontrasepsi bekas yang diduga telah digunakan di lokasi tersebut. Total ada 7 pasangan muda-mudi dan 3 wanita yang sengaja menyewa apartemen untuk menjajakan diri melalui aplikasi online. Penggerbekan ini dilakukan petugas setelah banyaknya laporan dari penghuni apartemen lain karena banyak disalahgunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Ini pengaduan dari penghuni di sini karena merasa resah dengan adanya dicap bahwa apartemen ini merupakan salah satu yang disalahgunakan. Karena sebenarnya ini ada apartemen penghunian. Jadi salah gunakan, jadi dari pengurus mengadukan pengaduan kepada kami. Seluruh pasangan dan wanita yang diamankan petugas langsung dibawa ke kantor Mako Satpol PP Kota Bandung untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Pingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian hewan ternak makin marak di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi 2 pelaku yang terekam CCTV membawa kabur seekor kambing dari kandang viral di media sosial. Kamera CCTV merekam detik-detik pencurian kambing milik warga desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kawanan pencuri terlihat berusaha mengeluarkan seekor kambing dari dalam kandang dengan menarik kepalanya. Meski sempat kesulitan, kedua pelaku akhirnya membawa kabur seekor kambing jantan. Menurut pemilik ternak, berdasarkan rekaman CCTV, 2 pelaku melarikan diri bersama kambing curian menggunakan motor. Mirisnya, kasus pencurian ini bukan yang pertama kali terjadi di permukiman warga. Sebenarnya kita tuh udah tahu gitu ya,
dari jendela tuh. Buka. Jadi ada jendela kebuka, jadi hordeng dibuka. Dia lari dilihat dari CCTV gitu ya, lari. Terus udah ya sekitar antara 10 menit 15 menit dia datang lagi orangnya gitu. Mungkin ngumpat lah gitu ya. Sementara pemilik ternak telah melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Parung Panjang dengan barang bukti rekaman video CCTV. Pemilik ternak berharap dua pelaku segera tertangkap lantaran maraknya pencurian kambing cukup meresahkan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ladang ganja di lereng Gunung Semeru, kawasan Taman Nasional Bromo ditemukan tim gabungan Polres Lumajang. Dari lokasi polisi mengamankan barang bukti 365 batang tanaman ganja siap panen berikut 2 orang tersangka. Tim gabungan Polres Lumajang ini menyusuri lereng Gunung Semeru, tepatnya di Blok Tanggul Asih, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Resort Senduro, Lumajang, Rabu siang. Penelusuran ini menyusul adanya informasi terkait keberadaan ladang ganja di kawasan tersebut. Setelah menyusuri lereng pegunungan, polisi akhirnya berhasil menemukan lokasi pertama ladang ganja dengan tersangka Ngatoyo yang merupakan warga setempat. Di lokasi ini, polisi mengamankan 100 batang lebih tanaman ganja yang berusia 3 bulan. Tak berhenti di situ, polisi kembali menyusuri lokasi kedua yang berada di lereng tebing dengan kondisi medan yang curam. Di lokasi kedua ini, polisi menemukan ladang ganja dengan jumlah 200 lebih tanaman ganja. Lokasi kedua ini merupakan ladang ganja milik tersangka Bambang, yang juga merupakan warga setempat. Bambang mengaku telah merasakan 1 kali panen dengan total 2 kg ganja dari ladang tersebut. Total 365 batang tanaman ganja siap panen diamankan dan dibawa ke Polres Lumajang untuk proses hukum selanjutnya. Hari ini kita melakukan di TKP, melakukan olah TKP dan pengamanan barang bukti ganja dari 3 tempat. Ini lebih kurang jumlah yang kita bisa amankan, bisa kita cabut, ini sekitar 365 pohon. Pihaknya masih terus mengembangkan kasus temuan ladang ganja di lereng Gunung Semeru ini karena diduga masih ada tersangka lain yang menanam ganja di kawasan tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal cepat menabrak dermaga Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara. Insiden tersebut diduga akibat kapal yang membawa 179 penumpang dan 9 ABK ini mengalami disfungsi pada bagian haluan. Detik-detik kapal cepat dengan nomor lambung MV Miko Natalia 88 menabrak dermaga Ahmad Yani, Ternate, Maluku Utara terekam kamera amatir. Insiden ini sontak membuat panik sejumlah penumpang yang sebagian sudah turun karena kapal tiba-tiba bergerak tanpa kendali. Bahkan ada beberapa penumpang yang nekat melompat dari atas kapal ke dermaga. Namun beruntung seluruh penumpang kapal cepat yang berjumlah 179 orang serta 9 ABK selamat dari kecelakaan ini. Akibat kecelakaan ini kapal cepat mengalami kerusakan cukup parah di bagian lambung. Menurut pihak pelabuhan, insiden terjadi diduga akibat kapal mengalami disfungsi pada bagian haluan. Disfungsi handle, jadi handle itu pada saat dinetralkan mesin tetap berputar sehingga kecepatan kapal itu masih laju. Keterangan sementara dari nakoda seperti itu. Sementara itu, untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan kapal, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate masih melakukan pemeriksaan nakoda serta mualin 1. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gempa puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Bahkan beberapa warga terpaksa dirujuk ke rumah sakit daerah karena kondisi luka yang serius. Sementara gempa susulan masih terjadi di Kertasari, Kabupaten Bandung. Gempa susulan dengan kekuatan kecil masih mengguncang wilayah Kertasari, Kabupaten Bandung. Tercatat hingga Rabu sore terjadi 4 kali gempa susulan hingga membuat warga enggan berada di dalam rumah. Gempa magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung
Puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, 21 warga harus mendapatkan pertolongan medis dari petugas Puskesmas Kertasari. Akibat gempa ini, 2 orang pasien yang sedang berada di gedung IGD Puskesmas mengalami luka akibat pelapon IGD ambruk. Itu hanya luka sedang berjumlah 2 orang yang berada di IGD Puskesmas Kertasari. 2 luka sedang tersebut sudah dilakukan perawatan dan sekarang sedang diobservasi saja, tidak dirujuk. Sementara petugas masih mendata jumlah korban dan masih memungkinkan jumlah korban akan bertambah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, selain di Kabupaten Bandung, pemirsa, kerusakan akibat gempa dengan kekuatan 5,0 magnitudo terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hingga saat ini petugas masih melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi di Kabupaten Garut untuk mendata kerusakan akibat gempa bumi. Gempa bumi dengan kekuatan 5,0 magnitudo dengan pusat gempa di Kabupaten Bandung mengakibatkan ratusan rumah di Kabupaten Garut, Jawa Barat alami kerusakan. Seperti di Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sejumlah rumah mengalami retak-retak dan roboh. Hingga saat ini warga memilih tinggal di luar rumah mengingat gempa susulan masih terjadi. Kami dalam hal ini bersama Babinsa dan Babin Kaptimas langsung ke lapangan untuk mengecek sejauh mana dampak yang diakibatkan, apakah ada korban jiwa ataupun tidak. Alhamdulillah untuk Desa Barusari dampak yang ini untuk jiwa tidak ada, hanya sebagian besar adalah bangunan rumah. Hasil pengecekan petugas di Desa Barusari, 137 rumah, 2 sekolah dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Data kerusakan kemungkinan dapat bertambah mengingat gempa susulan masih terjadi di Kabupaten Garut. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, MotoGP Mandalika 2024 akan kembali diselenggarakan pada akhir September ini. Seperti apa persiapannya dan berapa harga tiketnya? Kita simak rangkuman infografis berikut. Ya, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP. Event internasional MotoGP Mandalika 2024 akan digelar pada 27 hingga 29 September 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, apa saja persiapan yang dilakukan? Sejumlah persiapan telah dilakukan, di antaranya perawatan lintasan balapan, pemeliharaan peralatan, menggemburkan kerikil di area gravel sirkuit, mengatur area bazar, musik, pameran, dan sebagainya, serta bekerjasama dengan Pemprov NTB dan pihak terkait untuk memastikan keamanan, kebersihan, hingga rekayasa lalu lintas. Berikutnya, kita lihat agenda MotoGP Mandalika kali ini. Agenda dimulai pada Rabu 25 September, yakni Riders Parade di Kota Mataram yang diikuti oleh seluruh pembalap. Lalu pada Jumat 27 September ada latihan bebas sebanyak 2 sesi. Dan pada Sabtu 28 September akan diselenggarakan sesi kualifikasi dan juga sprint race. Hingga pada Minggu 29 September akan digelar balapan utama. Ya, selanjutnya, panitia acara telah menyediakan 4 kategori tiket yang berbeda. Mulai dari kategori festival seharga Rp210.000 hingga kategori VIP Deluxe Class seharga Rp15 juta. Ya pemirsa, demikian informasi mengenai MotoGP Mandalika 2024. Ya, kita ke informasi seputar PON, pemirsa. Atlet angkat berat Provinsi Riau berhasil memboyong 2 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Medali ini disumbang oleh lifter Hendry dan Andre Satria dari 2 nomor yang diperlombakan di cabang olahraga angkat berat. Riau memboyong 2 medali emas dari cabang angkat berat pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Medali disumbang lifter Henry dan Andre Satria dari 2 nomor kelas 74 kg putra dan 83 kg putra di Gedung Seremoy, Angkat Besi Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Medali pertama disumbang lifter Henry di kelas 74 kg dengan mencatat dengan total angkatan 765 kg.
Medali perak diperoleh lifter Ade Bahrudin dari Jawa Barat dengan total angkatan mencapai 760 kg. Medali emas kedua Riau dipersembahkan Andre Satria dari kelas 83 kg. Lifter ini mencatat total angkatan 915,5 kg. Lifter angkat berat Riau Henry menyampaikan rasa syukurnya yang tak terhingga setelah mendapatkan medali emas yang telah dinantikannya sejak 2021. Alhamdulillah hasilnya fisiknya mantap, hasilnya tahun Aceh ini baru turun ke-74. Ini berarti emas pertama ya Bang? Ya, emas pertama di PON ya? Di PON. Pada PON 20 di Papua dirinya meraih medali perak dan pada PON 21 ia membuktikan mampu menyumbangkan medali emas bagi kontingen Riau. Dan berikut perolehan medali sementara Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Timnas Futsal Putri Indonesia memulai persiapan untuk menyambut kompetisi NSDF Women's Futsal Championship 2024 yang akan diselenggarakan di Thailand pada akhir September mendatang. Sebanyak 17 atlet dipanggil guna persiapan menuju kompetisi futsal putri bergengsi ini. Timnas Futsal Putri yang didukung oleh Federasi Futsal Indonesia optimis dapat meraih hasil positif pada ajang kali ini. Jadi ada 17 pemain timnas putri yang dipanggil untuk mempersiapkan diri dan kita punya waktu 1 minggu untuk latihan. Tapi kabar baiknya adalah kompetisi NSDF ini berlangsung tidak terlalu lama setelah PON selesai. Karena banyak dari pemain timnas putri ini bermain di PON kemarin. Sehingga kondisinya juga sudah dalam kondisi prima. Makanya untuk jarak yang dekat ini kami akan perbaiki taktikalnya di transisinya agar mereka lebih baik lagi baik menyerang maupun bertahan. Para atlet siap untuk bertanding dan berharap bisa mengharumkan nama Indonesia di pertandingan internasional. Kalau target pasti harus ada, ya targetnya bisa jadi juara di NSDF ini, jangan sampai kayak tahun kemarin yang kita gagal untuk masuk ke fase berikutnya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa juara di NSDF. Penyelenggaraan NSDF Women's Futsal Championship 2024 digelar 22 hingga 28 September di Nakhon Ratchasima, Thailand. Dan akan diikuti 5 negara yaitu Indonesia, Thailand, Cina, Taiwan, dan Vietnam. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan Sadu Santo iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi Pilkada pemirsa. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri acara Rembuk Budaya bersama seniman di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Sementara bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono kembali mendatangi tokoh Betawi Nahrawi Ramli. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadiri acara Rembuk Budaya bersama seniman di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dalam acara ini Rano Karno menyebut jika ia terpilih, ia akan memperhatikan tim yang ia sebut tempat ia dibesarkan dan juga para seniman. Seniman nggak bisa berkarya, nggak bisa berpameran. Untuk pasang lukisan yang ada pakunya 1 hari bisa 5 juta, mana mungkin. Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini sudah jadi menjadi aset, tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Sementara bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono kembali mendatangi tokoh Betawi Nahrawi Ramli untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Usai bertemu dan berdiskusi, pasangan dengan nama Ridho ini mendapatkan dukungan penuh dari Nahrawi Ramli beserta tokoh masyarakat Betawi yang hadir. Orang yang berilmu tentang Jakarta dan kebetawian, salah satunya simpulnya tokohnya adalah Babeh Nara, Pak Nahrawi Ramli. Kami dinasehati tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Dalam silaturahmi ini, pasangan Ridho pun diajak mencicipi hidangan khas Betawi bersama para tokoh masyarakat Betawi yang hadir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sejak pagi ribuan peserta audisi Indonesian Idol Season 13 sudah memenuhi area gelanggang mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara. Selama 2 hari penyelenggaraannya, para peserta ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini terlihat begitu semangat dalam mengikuti setiap tahapan audisi. Para peserta audisi yang dinominasi anak-anak muda ini juga sangat antusias dalam menunjukkan talenta dan bakatnya di dunia tarik suara, serta berharap dapat meraih tiket untuk menuju tahap selanjutnya. Kenapa mau ngikutin Idol? Baru ada mentalnya sekarang buat berani lagi, Bang. Udah ada nyiapin lagu khusus nggak? Persiapannya Udah siapin berapa lagu? 5. Ya nyoba aja karena dari dulu pengen jadi next idol Indonesia, lagi ada kesempatan, ada waktu, ya udah dicobain aja. Kota Medan dipilih sebagai salah satu lokasi audisi karena memiliki potensi besar untuk melahirkan idola baru Indonesia. Kota Medan ini menjadi kota ke-10 untuk audisi Indonesian Idol yang sudah kita datangi, dan di hari ini tentunya kita punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk Kota Medan karena Medan itu sebagai kota yang selalu menghasilkan idola-idola baru di Indonesia. Para peserta yang lolos audisi ini nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum masuk babak spektakuler. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Brand kecantikan ternama tanah air, Solium, menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare berkualitas pada event USS Wonderland 2024 di City Hall Pondok Indah Mall 3, Jakarta. Solium memperkuat kehadirannya sebagai beauty brand lokal dengan produk-produk yang berkualitas dan aman untuk kulit seperti Intense Stay Lip Stain, Lip Flush, Lip Maximizer, serta eyeliner. Para pengunjung diberikan pengalaman belanja yang menarik dengan diskon dan juga hadiah langsung dari Solium. Harapannya ke depannya pastinya bisa terus berkembang Solium, terutama bisa dengan adanya kolaborasi dengan USS Wonderland ini bisa meningkatkan brand awareness Solium juga, dan ke depannya kita berharap juga bisa jadi trendsetters. Solium terus berinovasi dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri kecantikan Indonesia dengan menghadirkan produk-produk berkualitas dan ramah lingkungan. Menarik banget ya, karena aku ngerasa brand lokal apalagi di beauty mulai men-take over brand-brand luar. Aku sering banget dengar bahwa sekarang orang Indonesia cenderung lebih memilih makeup brand dari Indonesia sendiri. Dengan berbagai macam produk kecantikan terbaik dan berkualitas, brand kecantikan yang hits ini telah menjadi pilihan anak-anak muda Indonesia untuk tampil menawan. Solium menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare yang terbukti aman untuk kulit dan laku di pasaran seperti Intense Stay Lip Stain yang tahan sampai 12 jam pemakaian serta tersedia dengan 9 varian warna. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Pondok Pesantren Nur Antika di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dalam program Santi Digitalpreneur. Dalam kegiatan ini, para santri dimotivasi dan diberikan kiat-kiat dalam membuat konten digital yang menarik dan mendidik, sehingga bisa dengan mudah viral di dunia maya. Melalui konten dakwah yang menarik dan inspiratif, para santri dapat menyebarkan nilai-nilai agama Islam secara luas dan efektif, sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja. Pemerintah sudah memulai transformasi digitalisasi. Saya di Kemenparekraf memiliki mimpi agar para santri yang ada di garda terdepan. Oleh karena itu santri kita didik, dan super mentornya hari ini Pak Ferry untuk mengisi dengan konten-konten yang kreatif. Di Kabupaten Tangerang, Sandiaga Uno juga bertemu dengan para pelaku ekonomi kreatif dalam program Kabupaten Kota Kreatif atau Kata Kreatif. Dalam kesempatan ini, Menparekraf ingin mendorong Kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten Kreatif Dunia melalui pengembangan dan peningkatan produk-produk ekonomi kreatif andalan. Hal ini akan menjadi sangat penting karena proyek strategis nasional berada di wilayah Pantai Indah Kapuk 2 yang kini tengah digagas di Kabupaten Tangerang dan nantinya akan menarik 20 juta wisatawan serta menyerap sekitar 10 juta lapangan kerja dan membuka peluang usaha. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Ya, bagi pemirsa pecinta wisata air yang memacu adrenalin bisa berkunjung ke kawasan Pulau Mandeh di Padang, Sumatera Barat.
Di pulau dengan panorama indah ini, wisatawan bisa mencoba aktivitas surfboard, yaitu berdiri di papan seluncur yang ditarik oleh speedboat di atas air, seperti yang dilakukan Vina dan Ladis berikut ini. Hai, satu lagi destinasi wisata yang keren di Sumatera Barat. Kali ini kita akan main basah-basahan di kawasan Pulau Mande, Sumatera Barat. Tadi udah lihat kan kita lompat dari dermaga? Sumpah, seger banget airnya. Saya yakin sih kalian pasti kepengen dong wisata ke sini. Nah, selain itu kita mau coba nih bermain surfboard. Itu loh, papan seluncur yang ditarik oleh speedboat. Kira-kira berhasil nggak ya? lepas ke belakang. Si Ladis meski sudah 3 kali nyoba, tetap gagal, Syukurin. Yang penting gua naik. Yang mana naik? Gue nggak berdiri tapi yang penting udah naik. Cuma permasalahannya, Vin. Nggak ada naik. Kalau naik itu paling nggak jeda 5 detik, 7 detik. Dari tadi tuh posisi udah kayak gini papan gua. Guanya itu tinggal kayak udah gini doang gitu kan. Cuman nggak berhasil kesananya lagi. Mungkin dengan 2 atau 3 kali lagi bisa kali ya. Iya, makanya kita tuh tadi emang harus seharian banget kalau belajar kayak gini. Dan ini juga untuk papan surfnya, ini papan surf yang pro Tradikers. Jadi kalau mau belajar mungkin kita dari yang lebih besar pun lebih lebar. Nanti kita bakal sesuai lagi Tradikers. Lagi satu Tradikers. Apa lagi? Gue mau ngasih tahu. Kita tuh bukan profesional, tapi kita punya nyali yang gede untuk coba semuanya. kita tuh gede di nyali, tapi skill bisa bertahap namanya. Tahap. Tetap bersama Pladik. Tanpa batas. Wah, seru ya pemirsa. Informasi wisata tadi bisa jadi referensi untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini.